Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi kelas C akan mempresentasikan materi terkait prosedur sengketa pemilu. Adapun untuk anggota kelompok kami, diantaranya ada saya sendiri, Indriwani Kabela, dengan NIM 2002 0211000092, dan ada Mbak Isnaini Badiatus Solihah dengan NIM 2002 02 110093. Baik, pembahasan pertama mengenai pengertian sengketa pemilu. Berdasarkan pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota. Berdasarkan pasal 95 huruf D, Badan Pengawas Pemilu berwenang menerima, memeriksa, melakukan mediasi dan adjudikasi, serta memutus penyelesaian sengketa pemilu. Putusan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten atau Kota tidak bersifat final, sebab jika ada pihak yang merasa tidak puas, bisa mengajukan uji koreksi kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Karena Badan Pengawas Pemilu mempunyai fungsi koreksi terhadap proses sengketa dan putusan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten atau Kota dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi. Selanjutnya, bagaimana peran Badan Pengawas Pemilu dalam memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum? Peran Badan Pengawas Pemilu dalam memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum adalah sebagai kuasi pengadilan, yakni sebagai lembaga yang bersifat mengadili tetapi tidak dapat disebut sebagai pengadilan atau dapat disebut sebagai bentuk semi pengadilan. Atas putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu, para pihak dapat mengajukan upaya hukum atas ketidaksetujuannya terhadap putusan tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Adalah macam-macam sengketa pemilu. Apa saja sih macam-macam sengketa pemilu? Jadi ada 3 macam-macam sengketa atau perselisihan. Yang pertama ada sengketa dalam proses pemilu, yang kedua ada sengketa atau perselisihan hasil pemilu, dan yang ketiga ada sengketa peserta atau calon yang keberatan atas penetapan KPU atau KPUD. Yang pertama, sengketa dalam proses pemilu. Hal ini terjadi antar peserta pemilu atau antar kandidat yang selama ini ditangani oleh panitia pengawas pemilu. Kemudian yang kedua ada sengketa atau perselisihan hasil pemilu sesuai ketentuan Undang-Undang 1945, Undang-Undang Pemilu, dan Undang-Undang MK. Wewenang penyelesaian perselisihan hasil pemilu berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Ketiga adalah sengketa peserta atau calon yang keberatan atas penetapan KPU atau KPUD. Salah satu masalah yang kerap muncul adalah keputusan penyelenggaraan pemilu mengenai peserta pemilu dan kandidat presiden serta kandidat kepala daerah, yakni gagalnya calon peserta pemilu serta bakal kandidat presiden dan kepala daerah akibat keputusan penyelenggaraan pemilu masih terus terjadi. Mengenai persoalan dalam sengketa pemilu di Indonesia. Ada banyak persoalan dalam sengketa pemilu di Indonesia. Salah satu problem besar menyangkut sengketa pemilu adalah banyaknya perkara. Di antaranya, perkara tersebut adalah banyak pihak yang tidak mengerti sengketa pemilu. Mengapa sih dikatakan banyak pihak yang tidak mengerti sengketa pemilu? Sebab terlampau banyaknya permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Mengapa dapat terjadi demikian? Hal tersebut dikarenakan akibat tidak dimengertinya dasar gugatan yang harus diajukan, sehingga banyak pelanggaran dan sengketa dalam tahapan pemilu yang semestinya diselesaikan Panwaslu atau penegak hukum justru malah diajukan ke lembaga yudikatif. Sengketa pemilu, jenis perkara lainnya adalah banyak waktu dihabiskan untuk berperkara, sementara hasilnya amat minim. Berdasarkan catatan pemilu legislatif tahun 2009, dari 627 kasus yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi, hanya 68 yang permohonannya dinyatakan diterima, atau sekitar 10%. Hal yang sama juga kurang lebih terjadi pada pemilu tahun 2004. Sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih, mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Materi selanjutnya yaitu tentang prosedur penyelesaian sengketa pemilu. Mekanisme penyelesaian sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu dilakukan dengan cara A. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. B. Melakukan verifikasi formal dan verifikasi material permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. C. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa. D. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu. E. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Yang selanjutnya, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu yang terjadi antar peserta pemilu dilakukan dengan cara A. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. B. Melakukan verifikasi formal dan verifikasi material permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. C. Melakukan mediasi terhadap para pihak yang bersengketa. Dan yang terakhir, memutus penyelesaian sengketa proses pemilu apabila tidak terjadi mufakat di antara para pihak yang bersengketa. Selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa proses pemilu antar peserta dapat dilakukan dengan cara cepat, yaitu dilakukan berdasarkan permohonan dari peserta pemilu atau pertimbangan Bawaslu terhadap peristiwa di tempat kejadian pengajuan permohonan tersebut dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis. Materi selanjutnya yaitu permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang terjadi antara peserta dengan penyelenggara pemilu. Dapat diajukan dengan cara A. Secara langsung yaitu diajukan ke Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten atau Kota. Atau secara tidak langsung yaitu diajukan melalui laman penyelesaian sengketa di laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi. Permohonan dapat disampaikan paling lama 3 hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten atau Kota. Materi selanjutnya yaitu putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten atau Kota mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu dibacakan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh pemohon, termohon, dan pihak terkait. Putusan paling sedikit memuat kepala putusan yang terdiri dari lambang Garuda, nama lembaga judul putusan, nomor putusan, dan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, identitas pemohon dan termohon, pokok permohonan pemohon, jawaban termohon, tanggapan pihak terkait, bukti keterangan saksi, kesimpulan pemohon dan termohon, pertimbangan hukum, pendapat hukum, kesimpulan, amanat putusan, tanggal bulan, dan hari dibacakan putusan, nama lembaga, nama dan tanda tangan majelis dan sekretaris. Selanjutnya yaitu salinan putusan Bawaslu disampaikan kepada pemohon, termohon atau pihak terkait paling lambat 3 hari. Putusan belum bisa diberikan sesudah Bawaslu membacakan putusan, memberikan petikan amar putusan kepada para pihak. Salinan putusan Bawaslu Provinsi disampaikan kepada Bawaslu. Salinan putusan dibacakan dalam bentuk soft copy, format Word, JPG, dan hard copy, dan diumumkan di Sekretariat Pengawas Pemilu dan melalui Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Pemilu. Cukup sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.